Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada seluruh mahasiswa mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya selaku pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, perkenalkan nama saya Bayu Aji Nugroho, yang akan menemani Anda semuanya selama 16 pertemuan dalam pelajari Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi pertama terkait dengan sejarah bahasa Indonesia. Nah, pentingnya Anda semuanya mengetahui materi ini adalah agar Anda dapat paham dari mana dan bagaimana proses terbentuknya bahasa Indonesia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia tentunya tidak muncul begitu saja seperti yang Anda kenal atau Anda gunakan saat ini. Bahasa Indonesia memiliki bahasa sejarah atau bahasa asal yang kemudian itu melatar belakangi bahasa Indonesia modern. Nah, asal bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, tentu Anda tidak asing dengan adanya bahasa Melayu ya. Karena bahasa Melayu sering Anda dengarkan baik dari media televisi ataupun dari media radio dan lain sebagainya. Nah, misalkan pada film Upin Ipin dan lain sebagainya. Nah, bahasa Melayu yang sering Anda dengarkan itu tentunya sudah tidak asing lagi karena memang akarnya memiliki kesamaan, baik secara struktur ataupun bahasa. Nah, bahasa Melayu yang menjadi asal bahasa Indonesia saat ini berasal dari Kepulauan Riau. Ya, jadi bahasa Melayu Kepulauan Riau. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa tentunya ada proses sampai dengan kenapa bahasa Melayu dikenal oleh seluruh masyarakat di wilayah Nusantara. Ada hal-hal yang mempengaruhi tentunya. Nah, dibuktikan dari apa pertama? Nah, pembuktiannya melalui adanya beragam prasasti yang ditemukan di seluruh wilayah Nusantara. Nah, prasasti-prasasti tersebut tentunya menggunakan aksara Melayu. Nah, Anda sebenarnya mungkin sudah paham terkait dengan aksara Melayu, tetapi Anda mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah aksara Melayu. Nah, aksara Melayu itu sering disebut dengan nama Arab Pegon atau Arab Gundul. Nah, kalau bagi yang mungkin berasal dari madrasah, MTS, ataupun dari pondok, itu sering menggunakan atau bisa memahami atau mempelajari Arab Gundul. Nah, itu merupakan bentuk aksara Melayu yang banyak dipahami oleh masyarakat di wilayah Nusantara. Nah, itu merupakan bentuk dari aksara Melayu. Dan Anda sudah pasti mengetahuinya, ya, secara tidak langsung. Baik hanya dari melihat mungkin sekilas di kitab-kitab ataupun dari media yang lain. Nah, bahasa Melayu yang kemudian itu berasal dari bahasa, yang menjadi asal dari bahasa Indonesia, itu disebarkan melalui adanya pengaruh oleh salah satu kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Next. Nah, Anda tentu tahu tidak asing dengan nama Sriwijaya karena tentunya sudah Anda pelajari di media-media pembelajaran pada saat Anda belajar sejarah. Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan berbasis maritim yang pada saat itu memberikan pengaruh besar tentunya pada penyebaran bahasa Melayu. Nah, pada masa itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi atau pertukaran budaya. Dan yang paling masif penyebarannya melalui jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan di sini berarti pada masa itu dalam menyebarkan bahasa Melayu paling intens adalah dari penyebaran jalur perdagangan Kerajaan Sriwijaya di seluruh wilayah Nusantara. Nah, kalau orang berdagang itu kan tentunya tempatnya adalah di pasar. Kita tahu kalau di pasar itu tentu penggunaan bahasanya bukan bahasa yang sulit atau yang bertingkat. Kita mungkin mengenal dari bahasa daerah, misal bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Misal ada bahasa ngoko, alus, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah di pasar, orang tidak akan lagi menggunakan tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, sehingga menggunakan bahasa yang lebih fleksibel. Nah, begitu pula pada bahasa Melayu Riau tadi. Nah, pada bahasa Melayu Riau yang digunakan di pasar tadi bukan bahasa Melayu Riau yang bertingkat ataupun menggunakan aturan, tetapi bahasa yang lebih fleksibel, yang penting tujuannya adalah berdagang. Nah, itu yang kemudian dikenal oleh seluruh masyarakat di wilayah Nusantara. Nah, jadi mudah, bentuknya mudah dan bisa dipahami. Nah, sehingga secara tepatnya untuk penyebutan
asal dari bahasa Indonesia yang kita gunakan itu adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau Pasar. Oke, next. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya tadi, bahasa Melayu merupakan bahasa kebudayaan. Nah, dimaksud dengan bahasa kebudayaan di sini berarti antar suku yang ada di seluruh Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu untuk saling bertukar kebudayaan. Ya, bertukar kebudayaan, saling memahami antar satu budaya dengan budaya yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai bahasa perhubungan antar suku. Nah, yang dimaksud dengan bahasa perhubungan antar suku berarti di sini karena banyaknya bahasa tadi di wilayah Nusantara, maka mereka menggunakan bahasa Melayu yang sudah diterima tadi. Pembuktiannya jelas tadi saya sampaikan melalui adanya prasasti, temuan prasasti pada masa itu. Nah, yang paling penting adalah merupakan bahasa perdagangan. Nah, ini yang menjadi center atau pusat penyebaran bahasa Melayu yang paling masif melalui adanya jalur perdagangan. Kemudian terakhir sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, karena dia yang menguasai wilayah, tentunya wilayah-wilayah lain yang masuk ke dalam lingkup wilayah Sriwijaya, mau tidak mau harus mempelajari atau menggunakan bahasa Melayu. Oke, next. Nah, itu merupakan gambaran secara singkat terkait dengan asal bahasa Melayu tadi. Nah, kenapa kemudian bahasa Melayu itu diterima oleh seluruh masyarakat di wilayah Nusantara? Yang pertama, dia merupakan bahasa yang mudah. Karena yang dipahami oleh masyarakat di wilayah Nusantara, dia tidak memiliki tingkatan. Karena yang dipahami adalah di pasar. Tadi saya katakan ya, jadi mudah karena dia tidak bertingkat. Karena yang dipahami melalui jalur perdagangan atau di pasar, jadi mudah dipahami. Yang kedua, sebagai bahasa lingua franca. Nah, yang dimaksud dengan lingua franca itu adalah bahasa perhubungan, ya, atau bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, latarnya tadi sudah dijelaskan, karena adanya kerajaan Sriwijaya yang berpengaruh, sehingga mau tidak mau seluruh masyarakat di wilayah Nusantara di bawah Sriwijaya harus memahami bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi atau bahasa lingua franca, bahasa perhubungan. Kemudian yang berikutnya, bahasa Melayu mudah menerima serapan bahasa asing atau sifatnya terbuka. Nah, itu dapat kita buktikan contohnya dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, ya. Nah, dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, di situ kita melihat bahwa banyak sekali kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa asing. Ya, contohnya, misalkan pada kursi. Kursi itu adalah serapan dari bahasa Arab, kursiun. Atau handuk. Handuk itu juga serapan dari bahasa asing, handuk. Ya. Nah, bahasa Belanda. Nah, itu contoh. Ya, yang merupakan serapan-serapan yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu itu sifatnya terbuka. Ya. Nah, kemudian bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar kebudayaan. Jadi sebagai bahasa agar tidak terdapat perpecahan antar satu suku dengan suku yang lain. Kadang kan ada satu bahasa yang dimaknai berbeda antar satu suku dengan suku yang lain. Tapi dengan adanya bahasa kebudayaan tadi, bahasa Melayu, sehingga itu menghindari adanya kesalahpahaman komunikasi. Nah, itu gambaran awalnya. Terkait sejarah, Anda sudah tahu sekarang bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Kepulauan Riau Pasar. Nah, sampai di sini Anda pahami terlebih dahulu, kemudian saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kembali ke slide Sumpah Pemuda dulu. Oke, nah Anda tuh bisa melihat di slide ada Sumpah Pemuda yang Anda tidak asing dengan ini. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang perlu Anda cermati adalah pada butir ketiga. Nah, di situ disebutkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Anda lihat juga pada pertama dan kedua, di situ ada kata yang cukup membedakan, yaitu mengaku dan menjunjung. Pada butir pertama, kedua itu mengaku, pada butir ketiga adalah menjunjung. Nah, kenapa berbeda? Nah, kita akan telisik satu persatu.
Pada butir pertama kedua itu bentuknya adalah mengaku. Mengaku itu dalam pemaknaannya berarti harus atau wajib. Jadi Anda misalkan di media sosial kemudian Anda mengungkapkan, mengatakan seperti mungkin beberapa kasus yang belakangan ini viral, ada Veronica siapa ya, lupa saya namanya, yang dia dapat beasiswa dari pemerintah kemudian dia lebih memilih Papua merdeka, ya. Nah, dia kemudian mengatakan di sosial media dia bukan lagi warga negara Indonesia, maka dia sudah jatuh hukumnya bukan lagi sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda, ya. Nah, karena mengaku itu harus wajib. Nah, kemudian menjunjung berbeda. Kalau menjunjung itu lebih ke mengutamakan, ya. Mengutamakan berarti ada yang tidak diutamakan. Yang tidak diutamakan itu apa? Yang tidak diutamakan adalah bahasa daerah. Ya. Nah, kalau mengaku juga akibatnya nanti bahasa daerah dia akan hilang penuturnya. Karena semua orang harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah proses terbentuknya, kemudian mulai diakui bahasa Indonesia, mulai digunakan, maksudnya mulai digunakan, dikenal, di seluruh masyarakat di wilayah Nusantara pada saat itu adalah pada 28 Oktober 1928. Tapi ini belum resmi ya. Secara resmi baru setelah 17 Agustus 45, setelah kita resmi menjadi sebuah negara. Oke. Jadi mulai disepakati penggunaan namanya bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi, bahasa persatuan itu adalah pada 28 Oktober 1928 pada momen Sumpah Pemuda. Nah, kemudian baru secara resmi setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Oke, itu merupakan sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Next. Lagi. Next lagi. Nah, kita masuk pada sejarah perkembangan bahasa Melayu sampai dengan prosesnya dia menjadi bahasa Indonesia modern saat ini. Nah, kita lihat pada tahun 1901 itu ada ejaan pertama yang digunakan di Indonesia. Namanya adalah ejaan Van Ophuizen. Nah, dalam bentuk ejaan Van Ophuizen itu bentuknya masih seperti bentuk bahasa Melayu pada masa itu, ya. Nah, misalkan ada penggunaan OE untuk menggantikan U, ya, atau J untuk menggantikan Y. Nah, itu merupakan bentuk ejaan Van Ophuizen. Misalkan pada nama presiden pertama kedua kita, misalkan ada Soekarno, Soeharto. Nah, itu menggunakan ejaan Van Ophuizen. Ya. Nah, kemudian pada tahun 1908 itu ada Taman Bacaan Rakyat. Ya. Itu mulai muncul, yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Nah, kemudian ada tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda di mana bahasa Melayu diubah secara konsepnya namanya menjadi bahasa Indonesia. Sejak kapan sih muncul istilah nama Indonesia? Istilah nama Indonesia pertama kali dikemukakan oleh salah satu orang Belanda yang menulis dalam jurnal yang diterbitkan di Singapura untuk menggantikan nama Hindia Archipelago atau Kepulauan Hindia. Jadi Indonesia pada waktu itu namanya adalah Hindia Archipelago atau Kepulauan Hindia. Nah, karena nama itu sangat identik dengan kolonialisme atau penjajahan, orang Belanda tersebut tidak sepakat dengan penggunaan nama itu, dia menggunakan nama Indonesia. Yang pada saat itu di sana juga ada tokoh Indonesia, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang sedang belajar di sana, dan sepakat dengan penggunaan nama Indonesia. Dan akhirnya dipopulerkanlah nama Indonesia tersebut dan akhirnya disepakati sebagai nama negara atau nama pemersatu kita. Next. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu mulai tanggal 18 Agustus. Jadi setelah kemerdekaan RI, setelah 17 Agustus 45, kita memiliki bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia secara resminya. Ya. Nah, kemudian baru saat itu, setelah 2 tahun berikutnya, setelah kemerdekaan, ejaan Van Ophuizen itu disempurnakan menjadi ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ya. Di mana kata oe, jang, dan lain sebagainya itu dihilangkan. Ya. Nah, menjadi kebentuk ejaan bahasa Indonesia modern yang kita gunakan saat ini.
Nah, baru disempurnakan lagi pada tahun 1972 dengan nama EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau ini Anda sudah tahu semuanya tentunya. Anda sudah mempelajari. Next. Oke. Nah, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia itu dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui acara Kongres Bahasa Indonesia. Nah, setelah EYD itu ada ejaan terbaru lagi, yaitu PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu yang lebih baru lagi daripada EYD. Nah, jadi setiap 5 tahun sekali itu tentunya ada pembaharuan-pembaharuan terkait dengan penggunaan struktur ejaan bahasa Indonesia. Kata baku dan tidak baku termasuk di dalamnya. Nah, itu adalah terkait dari sejarah bahasa Indonesia yang menjadi awal dari bahasa Indonesia modern, ya, yang diawali dari bahasa Melayu sampai dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Nah, Anda sekarang sudah paham dan sudah memahami yang tentunya ini tidak Anda dapatkan pada saat Anda belajar sejarah di SMP, SMA, ataupun SD. Nah, sekarang Anda kalau ditanya bahasa Indonesia sejarahnya bagaimana, Anda harus bisa menjawab karena sudah tahu. Ya, asalnya dari mana, proses terbentuknya bagaimana, dalam proses terbentuknya itu diselenggarakan dalam acara apa, Anda juga harus sudah tahu. Ya. Dan kenapa misalkan kok dipilih bahasa Melayu pada waktu itu, nah Anda juga harus bisa memahami. Nah, itu terkait dengan penjelasan dari saya pada materi pertama kita pada sejarah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pada sesi tanya-jawab akan kita lanjutkan pada diskusi grup WhatsApp masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.